Tugas IPS meresum bab 3. A. Penjelajahan samudra, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia. 1. Pengaruh kondisi geografis terhadap penjajahan samudra. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan lautan yang luas memberikan pengaruh besar terhadap penjelajahan samudra laut menjadi jalur perdagangan yang penting, sehingga menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama bangsa-bangsa dari berbagai belahan dunia. Penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa asing telah mengubah jalannya Indonesia. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah, kayu, dan kekayaan alam lainnya. 2. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. Pada masa kolonialisme, masyarakat Indonesia hidup di bawah kekuasaan bangsa-bangsa asing. Mereka mengalami penindasan, eksploitasi, dan penghilangan hak asasi manusia. Pemilik modal asing menjadi kaya dan memanfaatkan sumber daya Indonesia, sedangkan rakyat kecil menderita karena kemiskinan dan ketidakadilan. 3. Perubahan masyarakat akibat penjajahan bangsa Barat dan pendudukan Jepang. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia telah mengubah struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia. Penjajahan itu menciptakan kesenjangan sosial yang besar antara penguasa kolonial dan rakyat jelata. Pada saat pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua, juga meninggalkan dampak signifikan baik positif maupun negatif. B. Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. 1. Perkembangan organisasi di Indonesia pada masa penjajahan. Awal abad ke-20, organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan lainnya didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para pemimpin pergerakan nasionalis memainkan peran penting dalam proses ini. 2. Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Pihak Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan mencoba untuk merebut kembali wilayahnya. Perang kemerdekaan berlangsung selama beberapa tahun. C. Pemerataan pembangunan. 1. Kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan perbedaan dalam membangun infrastruktur menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemerataan pembangunan di Indonesia. 2. Lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan seperti bank, asuransi, atau lainnya berperan penting dalam membantu pemerataan pembangunan di Indonesia. Lembaga ini memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. 3. Manfaat lembaga keuangan. Berikut manfaatnya: memperkuat sektor ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi. D. Konflik dan integrasi. 1. Mengapa dapat terjadi konflik sosial? Konflik sosial bisa terjadi karena beberapa hal, seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi, perbedaan suku, agama, dan politik. Kurangnya saling pengertian dan kerjasama juga dapat dipicu oleh kepentingan kelompok tertentu yang ingin mempertahankan kekuasaan. 2. Dampak dan penanganan konflik sosial. Dampak dari konflik sosial antara lain merugikan masyarakat, terhentinya pembangunan, kerugian ekonomi, dan munculnya beberapa perpecahan antar kelompok. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mendorong komunikasi yang baik antar kelompok, memperkuat lembaga rekonsiliasi dan perdamaian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata.